Grace Natali, saya ingin lebih tahu tuh mengenai survei elit yang mengenai presiden itu. Soalnya waktu itu banyak diberitakan. Barangkali pertanyaan pertama, itu masih diperhatikan orang nggak tidak hasilnya itu? Kemudian dibicarakan dan akhirnya punya dampak pada orang-orang yang menurut survei itu punya potensi, saya bisa mengatakan iya, weh. Karena sebelumnya mungkin orang seperti Pak Mahfud MD, kemudian Dahlan Iskan memang sudah cukup ya. Tetap ada sosok-sosok baru seperti Gita Wirjawan sekarang yang mulai dibicarakan sejak survei itu diluncurkan begitu. Paling tidak kita tidak mendukung salah satu orang, tetapi paling tidak kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa masih ada orang-orang yang punya potensi yang sebenarnya bisa dilirik atau dipertimbangkan untuk menjadi calon pemimpin. Tetapi kasih mereka kesempatan untuk menunjukkan dirinya, karena kalau mereka tidak dikenal, media tidak pernah mengulas, bagaimana orang bisa tahu, dan akhirnya rasanya pilihannya cuma terbatas di orang yang itu-itu aja. Ya, nah itu jadi aspek praktisnya itu bagaimana ya, karena kan kalau presiden itu dipilih dari calon partai ya. Sedangkan beberapa partai sudah menjelaskan calonnya. Dan beberapa partai yang tersisa juga barangkali sudah terbayang. Jadi kalau kita ambil suatu survei yang menampilkan orang yang layak, tapi tidak punya kans atau punya akses ke partai, kegunaan praktisnya ada di mana begitu? Tidak semua memang betul, weh. Ada yang sudah jauh-jauh hari declare ya akan menjadi capres dari partai ini begitu. Tetapi ada juga yang masih terbuka, weh. Contohnya Partai Demokrat. PDI memang sebelumnya selalu Ibu Mega, tetapi kali ini Siapa tahu ya. mungkin mereka sedang mencari orang-orang yang baru yang potensial. Kemungkinan itu masih terbuka. Atau mungkin partai-partai menengah yang ingin punya calon sendiri bergabung dengan partai tengah lainnya kan mungkin saja. Lagi pula pesannya sebenarnya kita ingin memberikan pendidikan ke masyarakat, weh. Siapa tahu kekuatan masyarakat ini bisa mendorong timbulnya memberikan dukungan bagi orang tertentu yang baik, dan kemudian partai akhirnya kan pragmatis. Mereka akan memilih atau menjagokan atau mengusung figur yang punya elektabilitas tinggi. Pada akhirnya kan demikian. Ya kita harapkan nanti mungkin bisa sampai ke sana. Jadi orang-orang yang memang nggak punya partai ini dengan dukungan dari masyarakat bisa diusung oleh partai tertentu. Saudara-saudara, saya ingin menekankan ini sebab ini menyenangkan. Jadi kalau yang dikatakan Grace Natali itu tidak benar bahwa calon-calon dari partai itu sudah dikunci mati sekarang ya. Barangkali ada 2 partai itu yang sudah declare, itu pun siapa tahu kalau ada berita lain mungkin berubah. Tapi yang jelas kebanyakan partai memang belum fix banget. Jadi yang hasil survei elit Anda itu bukan hanya untuk pengetahuan umum, tapi memang bisa melahirkan calon-calon pemimpin ya. Yang kita lihat sekarang, sebagian orang, tidak semuanya memang, dari survei itu sudah mulai dibicarakan, sudah mulai diberitakan oleh media dan di follow up terus, kemudian bergulir sendiri begitu, weh. Dan kita lihat itu bagus, memang lebih baik kalau bisa malah tidak hanya orang-orang itu saja. Coba media lirik lagi calon-calon lain yang kemarin sudah dinilai oleh para kaum elit ini, nama-namanya kan kita buka begitu ya bagi mereka yang bersedia, bisa ditanya ke mereka juga. Jadi harusnya media bisa kasih kesempatan, tapi sebagian orang yang cukup posisi teratas di media di survei itu sudah lebih diekspos oleh media. Artinya survei itu punya kontribusi juga, meskipun siapa aja sih orang-orang paling atas di survei itu kalau ingat luar kepala ya? Waktu itu yang paling atas Dahlan Iskan, Mahfud MD, Yusuf Kala, Sri Mulyani juga. Tapi sayangnya kan Mbak Ani nggak di sini. Mungkin lain ceritanya ya kalau Mbak Ani ada di sini. Iya, kita masih tunggu kabar tuh, ada beberapa orang mengajukan wawancara. Dia bilang akan jawab tapi belum sempat nulis ya, betul. Iya. Teruskan terus. Tapi orang-orang ini Pak Dahlan, Pak JK dan juga Mahfud, terutama saya lihat 3 ini yang sekarang lebih banyak diekspos kaitannya dengan Pilpres.
begitu. Tapi mereka memang masih terlalu dini untuk mengatakan saya mau maju di sana, siapa juga partai yang akan mengusung begitu kan. Tetapi paling tidak isu ini sudah terus-menerus digulirkan oleh media. Yang menarik mengenai survei ini, kita bisa mengerti seperti Dahlan Iskan Mahfud, memang pada umumnya masyarakat menganggap mereka orang baik, hanya survei ini menekankan bahwa ada preferensi yang kuat gitu ya. Tapi orang seperti Sri Mulyani kalau kita lihat di media mainstream tuh lebih dianggap negatif. Tapi di survei ini keluar positif. Ya. Dalam kebiasaan TV, jangan dijawab dulu ya. Kita akan break dengan Grace Natalis. Saya Wimar Witular.